Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Aril Herdiansa dengan NIM 2023-11124. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari sistem kontrol industri, di mana akan membahas tentang sistem kontrol diskrit. Baik, untuk pembahasan yang akan saya bahas, yaitu sistem pengemasan otomatis di industri minuman dengan sistem kontrol diskrit. Sebelum itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem kontrol diskrit. Nah, sistem kontrol diskrit adalah sistem kontrol yang beroperasi berdasarkan perubahan keadaan atau state pada waktu tertentu. Sinyal masukan dan keluarannya bersifat digital, di mana setiap perintah diberikan dalam bentuk logika on atau satu dan off sama dengan nol. Sistem ini banyak digunakan di industri manufaktur karena kemampuannya dalam mengendalikan proses berurutan atau sekuensial, seperti pengemasan, perakitan, dan sistem transportasi otomatis. Ada latar belakangnya di sini. Proses pengemasan merupakan salah satu bagian penting dalam industri manufaktur karena berperan langsung dalam menjaga kualitas produk, mempercepat distribusi, serta meningkatkan nilai jual. Untuk mencapai hasil yang konsisten dan presisi tinggi, sistem kontrol diskrit digunakan dalam berbagai mesin pengemasan otomatis. Sistem kontrol diskrit bekerja dengan prinsip logika biner on atau off, di mana setiap proses dikendalikan berdasarkan sinyal dari sensor dan aktuator. Salah satu penerapan utamanya adalah penggunaan Programmable Logic Controller atau PLC sebagai pengendali utama. PLC berfungsi untuk mengatur urutan operasi mesin, seperti pengisian botol, penutupan botol, dan pelabelan produk. Dengan sistem ini, kesalahan manusia dapat diminimalkan dan produktivitas meningkat secara signifikan. Selanjutnya ada prinsip kerja. Prinsip kerja sistem kontrol diskrit didasarkan pada logika biner dan urutan operasi atau sequence control, yang dimana sensor pertama itu akan mendeteksi kondisi proses, lalu akan mengirimkan sinyal ke PLC. Nantinya PLC akan memproses sinyal tersebut sesuai dengan program logika yang ada pada PLC-nya. Lalu, output akan dikirim ke aktuator untuk melakukan tindakan tertentu. Proses ini akan berulang sesuai urutan yang telah diprogram. Selanjutnya di sini ada diagram bloknya, yang dimana ini sensor ini merupakan input, lalu ada kontrol PLC yang sebagai controllernya atau logika ladder, lalu ada aktuator, dan kan proses yang nantinya juga bisa dibilang sebagai outputnya. Untuk lebih jelasnya, cara kerja dari diagram blok ini ada di slide selanjutnya. Nah, ini. Untuk cara kerjanya, sensor atau input berfungsi untuk mendeteksi kondisi awal proses atau memberikan sinyal ke PLC. Contohnya, sensor mendeteksi keberadaan botol di jalur konveyor atau posisi benda yang akan dikemas. Sensor ini hanya memberi sinyal ada atau tidak ada, bukan hasil dari akhir proses. Lalu ada kontrol PLC atau logical ladder yang akan bertindak sebagai otak pengendali sistem. Berdasarkan input dari sensor, PLC menjalankan logika ladder yang sudah diprogram. Misalnya, jika sensor mendeteksi botol, PLC akan mengaktifkan aktuator selama waktu tertentu untuk mengisi cairan atau menutup botol tersebut. Lalu ada aktuator yang berfungsi sebagai penerima perintah dari PLC untuk melakukan aksi fisik. Contohnya, seperti motor listrik, silinder pneumatik, atau solenoid valve. Motor menggerakkan konveyor dan valve membuka untuk mengisi cairan ke botol. Lalu ada proses, yaitu motor atau valve. Proses adalah bagian akhir yang menghasilkan output nyata. Misalnya, cairan terisi ke dalam botol atau benda berpindah ke posisi berikutnya. Setelah proses selesai, tidak ada pengukuran balik ke PLC. Inilah yang membuat sistem ini disebut dengan open loop atau loop terbuka. Baik, selanjutnya kesimpulannya, sistem kontrol diskrit merupakan bagian penting dari otomatisasi industri manufaktur modern. Dengan penerapan PLC, sensor, dan aktuator, proses seperti pengemasan, pengisian, dan penyortiran dapat berjalan otomatis, cepat, dan efisien. Penerapannya memberikan dampak besar terhadap produktivitas, biaya, dan kualitas hasil produksi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.